Selamat malam semua. Malam semuanya, Sobat Anti Oblak dimanapun Anda berada. Malam hari ini bersama dengan saya, Jaka Kosasi, dan juga rekan saya. Saya Erwin Suwangto. Salam kenal semua teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung. Selamat datang, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di tempat ini ya, di webinar ini. Dan tadi kita sudah bacakan kedua narasumber kita yang keren-keren nih di malam hari ini. Profilnya keren-keren ya. Wah. Kemarin kita satu, ini sekarang dua ya. Langsung kita dua ya toh. Karena ini temanya ini sangat bagus banget ini ya Kak Erwin ya. Iya, untuk sportman ya. Kita sapa dulu nih ya narasumber kita nih ya. Boleh. Halo Mas Syafi'i. Halo, selamat malam Ko Erwin, Made. Ko Chandra. Selamat malam teman-teman semua, sahabat Anti Oblak. Oke. Narasumber yang kedua Pak Ahmad Syafi'i. Selamat malam Pak. Oh Mas Syafi'i. Oh lagi berberes dulu. Oke, selamat malam Mas Syafi'i. Selamat malam Pak. Suaranya masih di mute Pak. Halo. Oke. Selamat malam. Ya, oke. Ini kedua narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu nih untuk mereka boleh share tentang tema malam hari ini ya. Kita nggak perlu lama lagi nih ya, Kak Erwin ya. Ya, betul sekali. Masuk ke webinar malam hari ini. Kita mau mengheningkan cipta, Erwin, Sobat Anti Oblak, untuk mengenang jasa-jasa para dokter dan para perawat dan rekan yang lainnya yang memang saat ini berjuang ya dalam medan peperangan yaitu melawan COVID. Jadi kita mau menghentikan kita sebentar untuk mengenang mereka dan kita juga benar-benar jaga ya supaya perjuangan mereka itu nggak sia-sia gitu ya Kak Erwin ya. Betul sekali. Oke. Kita menurut agama yang pertanyaan kita mulai. Selesai. Oke, Erwin, bagaimana nih? Kita langsung aja nih ya. Langsung aja. Iya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kedua narasumber kita. Walaupun tidak kedengeran, tapi nggak apa-apa, kasih tepuk tangan di tempat Anda. Oke, terima kasih. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih untuk Ko Erwin dan para host kita ya, yang senantiasa selalu bersemangat di setiap pertemuan. Senang sekali kembali kita bertemu di acara webinar ya, webinar Anti Oblak ya, yang dimana memang kita tergabung di sebuah klub atau sebuah grup yang memang sangat aktif di bidang yang namanya edukasi tentang cedera olahraga seperti itu. Oke, sikat waktu saja. Terima kasih sudah diperkenalkan. Untuk nama saya Made ya. Saya sport fisioterapi yang saat ini bekerja dan bertugas di Royal Sport Medicine Center di Jakarta Utara ya. Untuk sebelum memulai mungkin terima kasih untuk semua yang sudah ya hadir ya bergabung dengan acara kita di Anti Oblak ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, karena situasi juga hampir seluruh Indonesia juga berdampak dengan situasi COVID seperti ini. Kita harapkan semua dengan keadaan sehat. Oke, untuk sikat waktu karena memang udah ngaret ya jamnya ya. Di malam hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan atau memberikan sebuah paparan materi yang dimana selama 30 menit ke depan saya akan bermateri tentang bagaimana tata laksana rehabilitasi meniskus seperti itu. Jadi topik yang saya bawakan mengenai bagaimana tata laksana tentang cedera dari meniskus ya. Oke, bisa di next slide. Oke, untuk sebelum mulai mungkin saya akan paparkan topik atau materi yang saya bawa. Yang di sini yang jelas saya membawa pengertian dari cedera,
yang saya akan bahas juga bagaimana anatomi struktur, fungsi dari meniskus, ya, dan apa saja penyebab dari cedera meniskus tersebut, ya. Terus bagaimana keadaan meniskus atau bagaimana tipe-tipe dari cedera meniskus tersebut, bagaimana juga tanda-tanda atau gejala klinis dari cedera tersebut. Nah, nanti akan kita bahas di sana bagaimana tanda-tandanya. Dan yang memang terakhir, secara singkat mungkin nanti saya akan jelaskan bagaimana tata laksana, prosedur, tindakan, intervensi, sampai bagaimana mengevaluasi dari cedera meniskus. Begitu. Oke, di next. Nah, sebelum kita memulai, kita harus mengenal dulu apa itu cedera meniskus ya teman-teman ya semuanya. Jadi cedera meniskus itu merupakan adalah cedera yang secara umum terjadi ya, terletak dia di lapisan fibrokartilago di sendi lutut yang memang berada posisinya di bagian tibiofemoral, yang dimana kalau kita lihat secara struktur, meniskus itu merupakan bagian dari kartilago atau bahasa umumnya itu adalah tulang rawan, gitu, teman-teman. Ya, yang mengalami kerusakan akibat terjadinya overpressure, ya, atau gerakan memutar yang terjadi di permukaan lutut. Nah, jadi bahasa awamnya meniskus, mungkin teman-teman semuanya mungkin yang belum pernah mungkin mendengar yang nama istilah bantalan sendi. Bantalan sendi. Nah, secara bahasa medisnya, bantalan sendi yang sering kita dengar itulah yang namanya meniskus. Jadi meniskus itu dia secara tempatnya itu dia berada di antara tulang dari tibia femoral seperti itu, ya, secara umumnya. Oke, di next. Nah, dari prevalensi yang terbaru, dari data yang saya dapatkan, memang 61 orang dari 100.000 orang, kita bilang nih setiap tahun mengalami cedera meniskus, ya. Dan memang kalau rata-rata usia itu range usia itu dari 20 tahun sampai 29 tahun, ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data 61 orang dari 100.000 orang, nah dalam artian banyak juga yang mengalami cedera meniskus. Nah, mungkin kenapa disebutkan 20 sampai 29 tahun, mungkin di usia tersebut banyak yang memiliki aktivitas, mempunyai hobi, atau mempunyai suatu gaya hidup atau lifestyle olahraga ya, mungkin di mana memang usia-usia produktif yang di mana mungkin ada yang hobi bermain bola, mungkin ada yang suka gym ya, bermain basket dan lain-lain ya. Memang usia tersebut usia produktif yang di mana memang masa-masanya kita sangat lagi senang-senangnya ya, lagi produktif-produktifnya untuk yang namanya edik ke sport begitu. Jadi kita lihat dari prevalensi lumayan banyak juga yang cedera meniskus ya. Oke, di next lagi. Oke, secara singkat ya, kita lihat sendi lutut ya. Jadi sendi lutut itu kalau kita bicara struktur banyak sekali komponennya ya. Itu memang sendi lutut kita itu pertemuan dari antara tulang femur ya, atau kita bilang tulang paha bertemu dengan tulang tibia ya. Jadi pertemuan antara tulang dan tulang itu disebut sendi ya. Nah, jadi sendi lutut itu terhubung dari dua tulang, kita bilang tulang dari femur, dari ujung tulang femur dan tibia. Kita lihat, dan memang itulah yang kita sebut persendian lutut. Nah, dari anatomi singkat lutut, nah di sana ada yang namanya ligamen ya. Ada ligamen. Fungsi ligamen itu adalah penghubung dari tulang dengan tulang. Begitu. Nah, yang di dalamnya lagi itu kita lihat ada tendon ya. Tendon itu artinya kalau kita sering dengar mungkin urat ya atau apa, kita sering dengar bahasa awamnya. Nah, dia itu adalah penghubung dari otot ke tulang. Lebih tepatnya dia sebagai sistem utama penggerak dari sendi atau kerangka kita, begitu ya. Jadi penghubungnya. Nah,
Kalau kita lihat lagi di dalam sendi lutut kita itu banyak lagi. Nah, ada di sana cartilage, ada tulang rawan ya. Ada juga tempurung. Nah, kita sering dengar yang namanya tempurung atau kita sebutnya itu patella. Nah, jadi si tempurung lutut atau patella itu dia itu berfungsi bagaimana menjaga struktur lutut kita. Ya, terhindar dari yang namanya benturan ya, terhindar dari yang namanya rangsangan atau sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi tulang patella itu sebagai pelindung juga fungsinya, sekaligus sebagai membantu di saat kita melakukan gerakan menekuk dan menggerakkan sendi, menekuk lurus sendi seperti itu. Dan di sini di struktur sendi lutut ada meniskus ya, dan itu yang bakal kita bahas secara detail, secara padat sekarang ya. Oke, next. Nah, secara singkat teman-teman ya, untuk semua teman-teman di sini, kita secara anatomi meniskus, nah kita lihat sisi gambar sebelah kiri itu yang sudah dihasilkan oleh dimensi ya, dimensi 3 dimensi yang sudah di coloring. Sedangkan yang di sebelah kanan itu bagaimana kita melihat secara anatomik, secara dasarnya penampakan dari meniskus itu seperti yang sebelah kanan ya. Nah, kalau kita lihat meniskus itu dia menempel di, kalau kita secara lihatnya, nah lebih tepatnya itu dia berada di tulang rawan ya atau cartilage ya. Dia memiliki meniskus itu memiliki secara umum itu ada 2 bagian. Bentuknya itu seperti bulan sabit ya atau C. Ada yang C besil dan C besar ya, ada C kecil dan C besar. Nah, dia ada 2 di bagian lateral dan bagian medial. Nah, istilahnya bagian lateral itu adalah bagian sisi samping kita dan bagian medial itu adalah lebih di tengah, bagian tengahnya. Nah, kita lihat secara umum meniskus itu memiliki 2 bagian ya. Nah, secara umumnya teman-teman, kalau kita melihat tulang atau sendi lutut kita melihat ujung dari tulang femur itu bentuknya lebih cenderung cembung ya, lebih cenderung dia cembung. Kalau kita lihat tulang di bawahnya atau tulang tibia yang kita kenal itu dia lebih cenderung dia cekung dan cenderung agak pipih. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, tidak mungkin dia bisa istilahnya stabil kalau tidak ada meniskus ya. Karena memang peran meniskus itu sendiri memang dia menstabilkan bagaimana keadaan dan mengikuti bagaimana bentuk dari tulang kita atau tulang yang membentuk sendi lutut ya. Oke, next. Oke, bisa di next. Oke. Tadi kita secara umum kita membedakan yang namanya meniskus memang dapat 2 bagian. Sekarang kita lebih spesifik lagi mengenal yang namanya meniskus ya. Jadi per bagian meniskus teman-teman semuanya, per bagian meniskus itu terbagi lagi ya. Nah, dari bagiannya dibagi menjadi spesifik ada 3 bagian. Bagian meniskus itu di satu sisi terdiri dari 3 bagian. Ada yang namanya zona, red zone, ya. Ada yang namanya red white zone dan ada yang namanya white zone, ya. Jadi satu bagian meniskus itu dibagi lagi, ya. Di sisi paling luar atau paling pinggir itu ada yang namanya bagian red zone, ya. Di tengahnya lagi itu bagian yang namanya red white zone, dan di sisi yang paling kita bilang dalam atau paling tengah itu adalah sisi kita bilang itu adalah zona yang white zone. Itu artinya yang di bagian red zone itu di sana artinya kaya dengan pembuluh darah ya. Jadi di zona red zone itu vaskularisasi, nutrisi, yang kita bilang supply dari nutrisi dari sendi lutut ya, itu sangat tinggi di area meniskus yang di bagian paling samping ya, di area red zone ya.
mulai ke tengah, nah mulai sedikit berkurang dan sampai di area wet zone itu mulai yang namanya vaskularisasi atau yang namanya aliran pembuluh darah itu mulai yang namanya berkurang, bahkan tidak ada yang dialiri pembuluh darah seperti itu. Itu yang membedakan yang namanya zona dari bagian meniskus ya. Oke, di next lagi. Oke, secara fungsi kita melihat ya teman-teman ya. Secara fungsi meniskus, kalau kita melihat, kita lihat secara gambar ya. Bayangkan kalau misalnya tulang kita lihat itu without meniskus atau tanpa meniskus, bagaimana tulang paha atau tulang femur kita itu bertemu dengan tulang tibia tanpa meniskus. Dia akan bertemu langsung ya. Di setiap ujung tulang ya, itu ada yang namanya tulang rawan. Namanya aja tulang rawan, otomatis rawan ya, rawan rusak, rawan hancur, ya, rawan terjadi kerusakan ya kita bilang ya. Nah, jika tidak ada yang namanya pemisah atau bantalan sendi atau meniskus tersebut, kita bayangin kita di saat kita berjalan, berlompat, diberikan pressure berat badan, cepat sekali tulang kita akan mengalami yang namanya kerusakan ya. Nah, kita lihat di gambar di sampingnya dengan meniskus. Nah, jadi dia ada pembatas ya. Jadi dia ada pembatas. Jadi dia ada pembatas antara tulang dengan tulang, ada ruasnya. Jadi di satu sisi meniskus itu juga melindungi juga tulang rawan kita, tulang rawan dari sendi-sendi lutut kita seperti itu. Nah, kita lihat lagi gambar sebelahnya itu kita lihat. Nah, orang dengan kita lihat yang samping kiri itu dengan kita anggap itu dengan body massa index yang normal ya. Kita lihat sisi yang kanan itu dengan suatu kondisi yang obesitas atau overweight ya, teman-teman ya. Kita lihat nah bagaimana yang berubah itu apa? Bukan tulangnya ya, tulangnya tetap kecil segitu. Yang berubah itu adalah bagaimana bobot berat yang diberikan oleh badan kita. Nah, kita lihat sendi lutut kita itu menahan bagaimana lebih dari kalau kita bilang itu 70% berat keseluruhan badan kita, termasuk salah satu sendi yang memang paling terkuat di tubuh manusia ya. Kita lihat, bayangkan dengan kondisi tanpa meniskus, kalau kita lihat bobot yang ideal pun itu bisa rusak juga, apalagi dengan kondisi yang memang overweight atau kita bilang kondisi yang berat badan berlebihan, bagaimana mempress down atau memberikan tekanan ke sendi lutut kita lebih cepat rusak ya. Oke, next lagi. Oke, nah kalau kinematika meniskus, nah mungkin ini secara umumnya ya teman-teman ya. Dalam artian kinematika meniskus bagaimana peran meniskus terhadap pergerakan sendi secara umum ya. Maksud yang saya jelaskan. Meniskus itu sangat membantu, sangat berperan Rita kala itu ada yang namanya di saat kondisi fleksi atau di saat kita menekuk kaki kurang lebih 120 sampai 130 derajat ya. Di saat kita menekuk ya, kalau secara singkatnya kita bilang anggap saja contoh di saat kita menekuk seperti ini ya. Oke, di saat kita menekuk seperti ini si meniskus itu akan membantu pergerakan ya, pergerakan sendi lutut kita ya di saat sudut 120 ke 130. Di saat ekstensi ya, ekstensi itu artinya di saat kita meluruskan kaki, meluruskan sendi lutut ya. Nah, di saat kita mencari dia di posisi dari 0 derajat sampai kurang lebih 10 derajat ya. Jadi di sana peran dari meniskus kita ya. Nah, di saat gerakan eksternal rotasi ya, jadi di saat kita menggerakkan lutut, pergerakannya ke arah ke dalam, ya maaf, ke eksternal ya, maksudnya ya, keluar. Nah, seperti ini. Dan di saat gerakan kita bilang masuk ke dalam lagi ke internal rotasi. Ya. Jadi
bantalan sendi kita atau meniskus kita di saat derajat pergerakan tersebut dia menstabilkan, dia membantu juga di saat menggerakkan sendi lutut kita begitu. Nah, jadi untuk yang kita harus pahami kembali karena kita sudah mengetahui ya. Jadi pertemuan tulang femur atau tulang paha dengan tibia itu, jadi adalah yang namanya gerakan yang terjadi itu adalah sliding dan rolling ya teman-teman ya. Di saat kita istilahnya untuk menggerakkan sendi ya, atau kita bilang menggerakkan menekuk ya, menekuk seperti ini. Nah, jadi ada gerakan rolling dan sliding. Jadi di saat kita menekuk kaki, itu sendi kita akan, tulang femur atau tulang paha kita, dia akan rolling. Nah, rolling itu dia akan bergerak naik ya, sesuai dengan gambar rolling ke atas, bergerak. Nah, dan dia sebaliknya, dan gerakan sliding ke depan. Nah, jadi harus ada saling dukungan, ada sliding dan rolling. Kalau sliding semua, pergerakannya akan loss ya. Kalau tidak ada gerakan sliding dan rolling, nggak bakal mau bergerak sendi kita. Nah, sebaliknya, di saat ekstensi atau kita meluruskan kaki seperti ini ya, secara anatomi ya, kita lihat tulang ini. Nah, kita lihat femur atau tulang paha itu akan bergerak ke belakang ya. Dia akan bergerak rolling, dia ke arah depan, dan dia akan sliding, nah atau bergerak slide itu ke arah ke posterior atau ke arah belakang ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kita lihat dari sumber ya, etiologi atau penyebab. Nah, meniskus itu dia lebih banyak disebabkan dari yang namanya trauma ya, trauma, injury atau kita bilang cedera ya, maupun itu cedera olahraga, bisa karena kecelakaan ya. Terus ada faktor degeneratif ya, teman-teman ya. Degeneratif itu adalah meliputi bagaimana kondisi klinis ya, kondisi secara usia dipengaruhi, kelainan struktur tulang, mungkin memiliki kita bilang osteoartritis ya, atau peradangan di sendi, mungkin dia memiliki yang namanya rewet osteo sudah usia ya. Itu juga mempengaruhi bagaimana penyebab kerusakan dari meniskus. Mungkin yang kita akan lebih bahas ini, kita tertarik karena membahas cedera olahraga ya, kita sharing tentang bagaimana meniskus itu terjadinya karena cedera olahraga ya. Kalau kita lihat dari prevalensi secara umum, 70% ya dari trauma itu menyebabkan kerusakan dari meniskus ya. Oke, di next. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat kalau tiba mungkin di sini ada pelatih olahraga maupun coach olahraga yang bergabung ya, mungkin terutama di memiliki atlet bola atau kita sering nonton bola, kita sering melihat biasanya pemain-pemain bola itu dengan lincah, dengan cepat berlari, menang bola, passing bola. Nah, tiba di lapangan seperti ini dengan ekspresi yang tidak menyenangkan ya, atau ekspresi yang lebih tepatnya menahan nyeri. Nah, itu kita patut curiga ya, apalagi dia tidak bisa yang namanya sampai meluruskan kakinya ya, itu kita curiga ya. Nah, ini salah satu biasanya cedera olahraga ya, atau secara umumnya cedera olahraga yang ciri-cirinya memang mendekati cedera meniskus ya, karena dia sudah ekspresi menahan nyeri, tidak bisa meluruskan kaki ya. Oke, di next lagi. Nah, oke. Nah, yang kedua itu, kalau kita lihat secara penjelasan yang tadi, tidak hanya meniskus itu karena cedera olahraga aja, tapi bisa juga bagaimana dengan keadaan body massa index kita, ya. Bagaimana keadaan struktur tulang kita, bagaimana keadaan kekuatan otot kita, bagaimana keadaan yang namanya proporsional tubuh kita, itu sangat-sangat penting harus kita ketahui. Jadi kenapa kalau di setiap
pemilihan seleksi pemain atau atlet, itu biasanya para pelatih atau ahli nutrition itu sangat-sangat kita bilang tegas ya dengan atlet. Tidak boleh istilahnya dia tambah berat badan, tidak boleh overweight, tidak boleh yang namanya dia mengalami kita bilang obesitas dan lain-lain. Ya nggak mungkin kan atlet obesitas juga. Nah itu memang kalau secara di lapangan proporsional tubuh itu sangat penting untuk yang namanya bagaimana si orang atlet itu rentan mengalami cedera ya. Nah, kita lihat kondisi-kondisi rata-rata yang sering yang saya lihat, yang saya pengalaman kerja juga banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan cedera meniskus itu maupun non operatif ya, maupun operatif itu juga. Kalau saya lihat dari segi posturnya memang dia rata-rata banyak juga yang ada overweight. Jadi kita juga harus tahu, kita juga harus paham ya. Mungkin teman-teman di sini punya saudara, kita bilang punya kerabat ya, punya keluarga yang memang dalam artian memiliki masalah dengan yang namanya kalau kita bilang proporsional tubuh. Kita harus tahu olahraga yang tepat untuk kita itu apa. Kita harus tahu lagi apa yang olahraga yang harus dihindari ya, sehingga kita terhindar atau kita juga tidak mengalami cedera tersebut ya. Kalau udah seperti ini, nah kita lihat kalau sekilas dari badan profesional ini udah overweight, ditambah lagi dengan gerakan bermain bola, ada yang gerakan memutar ya, gerakan yang saling kita lihat agility. Nah itu sangat rentan sekali sebenarnya ya, apalagi dengan kondisi tubuhnya seperti itu. Oke, di next. Oke, kalau secara klasifikasi, secara pembagian dari cedera meniskus ya, nah kita lihat itu ada 6 ya. Kita lihat dari, maaf itu yang satunya normal, itu ada 5 ya, kita lihat. Yang satu itu bagaimana, gambar pertama itu adalah bagaimana keadaan meniskus kita yang normal. Yang kedua itu bagaimana ada yang namanya bagian radial tear ya, itu kerobekan dari meniskusnya. Ada lagi yang longitudinal tear. Ada juga yang bentuknya horizontal tear ya, mengalami kerobekan. Ada juga yang kita bilang bucket handle tear ya, itu sudah mengalami kerobekan dan membelah menjadi 2 ya di tengah-tengah. Nah itu lagi bagaimana yang terakhir itu adalah bagaimana dari pastbit dari tear. Nah itu jenis-jenis classification dari kerobekan meniskus. Oke, di next. Nah, kalau kita lihat gejala klinis secara umumnya adalah kalau kita melihat mungkin pelatih atau guru olahraga, mungkin teman-teman ada yang fisioterapi di sini, mungkin lagi saat jaga event ya, mungkin melihat ketiba di lapangan, mungkin kita lagi dengan suatu turnamen, kita melihat seorang atlet atau seorang pemain yang mengalami nyeri di lutut, kita lihat juga dia secara langsung ya, mungkin kalau bengkak itu mungkin perlu waktu atau reaksi ya, mungkin ini secara klinis. Tidak langsung juga orang cedera meniskus tiba kena langsung bengkak, nggak juga, perlu waktu juga dia untuk bengkak. Nah terus kalau udah ciri-cirinya lagi tidak bisa menggerakkan sendi lututnya, dan yang paling spesifik itu adalah sendi lutut itu biasanya sering terkunci di antara sudut 15 derajat ya, 15 derajat kurang lebih atau 30 kurang lebih seperti ini, dia akan terkunci, dia akan susah sekali untuk yang namanya meluruskan kaki. Nah itu kita harus curiga ya, ini pemain kita atau atlet kita ini kenapa begitu ya, seperti itu. Oke, di next. Nah, yang kita akan jelaskan di sini tata laksana cedera meniskus ya. Mungkin secara singkatnya aja teman-teman, dasarnya di sini memang penata laksanaan cedera meniskus itu kita itu membagi, kita bersama dokter ortopedi ya, memang yang lebih untuk melihat viewing bagaimana struktur lutut kita.
dengan fisioterapi kita membedakan itu dari berat ringannya cedera, ya, berat ringannya cedera. Dengan yang membedakan lagi adalah lokasi robekan meniskus. Nah, itu yang kita bedakan dari tata laksana cedera meniskus, ya. Oke, di next. Nah, kalau secara pemeriksaan spesifik ya, biasa yang standar yang kita lakukan ya di tempat kami bekerja ya, itu memang kita kalau dengan ciri-ciri seperti tadi sudah mengarah ke sana, kita melakukan tes, yaitu pemeriksaannya untuk meniskus mengarah ke sana, kita dengan cek ada namanya tes McMurray test ya. Dengan prosedur kita akan melihat bagaimana mencari titik letak meniskus yang cedera ya. Ada yang namanya tes McMurray ya. Ada juga yang kita gunakan itu tes Apley test ya. Dan ada tes yang kita gunakan Tiseli test ya. Jadi ini salah satu pemeriksaan yang kita gunakan untuk mendiagnosis apakah si atlet atau si pasien yang datang ke klinik kita positif mengalami yang namanya cedera meniskus. Oke, di next. Nah, biasanya kita lakukan screening seperti ini ya. Kita lakukan secara, nah ini sebelum corona ya, karena nggak pakai masker nih. Ini dilakukan sebelum corona dokumentasinya. Nah, kita biasanya lakukan screening awal. Kita melihat bagaimana keadaan lututnya, bengkak, nyerinya, keterbatasan lingkup gerak sendinya, semua kita periksa ya. Sampai memang bakal kita akan rujuk ke pemeriksaan penunjang ya, teman-teman semuanya ya, karena memang kita secara pemeriksaan spesifik kita akan mendapatkan tanda-tanda yang mengarah ke sana. Tapi kalau secara kerobekan, kerusakan, seberapa persennya, seberapa parahnya, kita itu membutuhkan yang namanya pemeriksaan penunjang yang lebih tepat secara radiologi, ya. Secara radiologi, apakah nanti dia mengalami kerobekan di daerah mana, berapa persennya, seperti itu. Ya, di next lagi. Nah, kalau dari setelah kita melakukan pemeriksaan, ya, kita setelah melakukan pemeriksaan, pasti kita menemukan yang namanya hasil ya, hasil dari sebuah keadaan struktur pasien atau atlet yang berobat ya. Nah, biasanya kalau ada jenis dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil, biasanya ada pasien yang memang dilakukan tindakan non operatif ya. Artinya pasien tersebut bisa dilakukan rehabilitasi tanpa operasi. Dan ada yang misalnya dari hasil radiologi, hasil pemeriksaan MRI sudah menunjukkan bahwa kerobekan derajat yang parah ya. Nah, untuk dasarnya dulu teman-teman, biasanya untuk kerusakan yang jurnal yang saya baca, kalau non operatif itu bisa itu kerobekannya itu hanya 5 mm ya. Dengan luas 5 mm itu bisa dilakukan tindakan non operatif. Tapi kalau secara kerobekannya lebih teman-teman dari angka yang saya sebutkan tadi dari 5 mm ataupun dia kerobekannya setengah atau parsial atau sudah merobek hampir total dari meniskus, nah itu yang harus dilakukan tindakan operatif ya, karena memang meniskus itu tidak bisa secara umum dia akan bisa sembuh sendiri, memang harus ada tindakan operatif yang tepat di zona mana, di bagian mana dia robeknya, atau di zona red zone kah, atau di white zone kah, nah itu yang kita harus tahu. Nah ya, oke, di next lagi. Oke, teman-teman semuanya, untuk tindakan, kita bicara tindakan operatif ya. Nah, seperti ini tindakan operatif itu biasanya sekarang dari dokter-dokter kita selaku sport surgeon dilakukan yang namanya tindakan artroskopi ya. Mungkin kalau dulu operasi lutut, mungkin cederanya di bantalan sendi atau meniskus mungkin harus dibedah ya, mungkin harus dibedah dari sisi sini sampai sini mungkin ya. Kalau sekarang teknik
ada yang namanya suatu metode atau tindakan artroskopi yang sangat-sangat membantu atlet ya atau pasien yang cedera. Untuk bagaimana tindakan artroskopi ini merupakan bagaimana sebuah tindakan yang bagaimana melihat keadaan struktur dalam sendi kita ya. Jadi itu menggunakan alat ya, memasukkan artroskop atau kamera ya, akan masuk berjalan melihat bagaimana keadaan struktur sendi kita. Berarti alat ini sangat canggih ya untuk melihat di titik manakah dia rusak, di titik manakah dia robek. Jadi alat tindakan artroskopi ini sangat membantu dokter ortopedi untuk mengembalikan struktur meniskus yang rusak ya. Oke, di next lagi. Nah, ini tindakan artroskopi ya yang dilakukan oleh Dr. Febri ya. Beliau sangat banyak telah membantu atlet-atlet kita yang memang atau pasien-pasien sport yang memang positif cedera dari struktur lutut, meniskus maupun ligamen ya. Oke, di next lagi. Nah, ini sebuah tindakannya ya, tindakan-tindakan dari artroskopi, bagaimana dokter bisa langsung melihat ya keadaan di dalam sendinya. Oh, keadaan robeknya di sini. Oh, keadaan rusaknya di bagian A atau bagian B. Jadi secara langsung lebih tepat, lebih cepat dilakukan tindakan operasi. Oke, di next. Oke, nah kita masuk ke rehabilitasi yang non-operatif ya, teman-teman ya. Jadi kriteria yang orang yang non-operatif, jadi banyak pengalaman saya juga melihat seorang atlet atau pasien yang datang, dok atau pak misalnya, dia datang sini, saya nggak dioperasikan, saya bisa tanpa operasikan, apa saya harus operasi? Banyak pertanyaan seperti itu. Kita tidak bisa mengiyakan, bisa mentidakkan juga. Memang kita harus benar-benar melakukan pemeriksaan spesifik di awal. Dari berdasarkan pemeriksaan spesifik, pemeriksaan radiologi, seperti itu. Kalau dari hasil pemeriksaan radiologinya menyatakan memang dia kerobekannya itu kurang dari 5 mm, dan memang dari jenis kerobekannya tidak terlalu parah ya, itu bisa kita lakukan rehabilitasi non-operatif ya. Kita harus menunggu lagi pemeriksaan penunjangnya bagaimana ya, karena kembali lagi kita tidak bisa lagi melihat bagaimana keadaan dalam struktur lutut kita ya tanpa secara langsung gitu, karena memang kita harus menunjang dengan radiologi ya. Nah, kondisi umum pasien-pasien yang mengalami cedera itu kembali lagi ya, pasti dia nyeri ya, pasti nyeri di lutut. Terus ya pasti dia bengkak di area lutut, pasti dia mengalami kelemahan otot kaki, terutama itu otot-otot paha ya. Terus dia pasti sangat sulit, ciri-cirinya itu menggerakkan sendi lututnya ya di derajat untuk meluruskan kaki, menekuk kaki, karena meniskusnya rusak. Seperti tadi, meniskus itu kan membantu sekali dia untuk menggerakkan yang namanya sendi kita ya. Oke, di next. Nah, tata laksana fisioterapinya. Nah, tindakan rehabilitasi, bagaimana kita udah mendapatkan hasil dari ortopedi juga sudah memeriksa, dari hasil radiologi udah keluar. Nah, akhirnya pasien itu secara direhabilitasi, non operatif ya, memang pasien itu harus dia balik ke fisioterapi ya. Jadi pasien-pasien yang memasuki program rehabilitasi ke fisioterapi, ya itu fungsinya kita sebagai fisioterapi ya, fungsi peran kita di sana, kita untuk memberikan program pengurangan nyeri ya, pengurangan bengkak. Kita lagi meningkatkan bagaimana lingkup gerak sendinya ya, agar menjadi gerak sendi yang normal ya. Terus bagaimana kita juga meningkatkan kekuatan ototnya ya, bagaimana tadi mengalami otot yang lemah kita harus tingkatin lagi. Itu program-program yang kita laksanakan di rehabilitasi ya. Oke, di next. Nah, untuk program rehabilitasi non operatif ya, teman-teman ya semuanya. Jadi untuk metode pengurangan nyeri ya, kita di fisioterapi kita menggunakan metode yang pertama itu kita lihat itu adalah kompres dingin ya. Bisa kita menggunakan yang namanya kompres ice ya, kompres dingin.
kita bisa gunakan kompres es ya. Kita bisa juga menggunakan modalitas yang kita punya, itu ada TENS ya. Biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang memang mengalami nyeri seperti itu ya. Untuk program pengurangan bengkaknya ya. Nah, tindakan yang kita berikan itu adalah bagaimana pemasangan bandage ya. Jadi elastic bandage itu kita pasangkan di mana lokasi bengkak tersebut. Tujuannya kita agar bagaimana kita untuk mengurangi bengkak di area yang inflamasi ya. Terus kita berikan yang namanya latihan untuk penguatan otot-otot sekitar paha ya. Bagaimana di sana ada yang namanya kita bilang pembuluh darah ya, di bagian limfatik dia akan menarik bengkak tersebut ya. Dan kita berikan latihan ankle pumping dari ankle kita, tujuannya bagaimana meningkatkan yang namanya sirkulasi darah dari ujung kaki ke atas ya. Oke, di next lagi. Nah, untuk rehabilitasi non operatifnya lagi teman-teman. Ya, program yang kita lakukan lagi adalah meningkatkan lingkup gerak sendi ya. Jadi lingkup gerak sendi ya. Jadi kita biasanya lakukan latihan untuk meningkatkan ring of motion ya, atau lingkup gerak sendi. Jadi kita biasakan lakukan dia menggerakkan lutut perlahan dari bed. Kita lakukan dia heel slide ya. Jadi kita gerakkan secara heel slide. Mungkin yang kita gunakan lagi adalah gerakan yang namanya wall slide ya, bagaimana nanti kaki diposisikan di dinding, nanti kita suruh dia menepuk kaki sampai full, sampai lurus lagi secara bertahap ya. Nah, untuk program penguatan otot ya, nah ini note-nya, ini dilakukan secara bertahap ya, secara bertahap karena memang mengingat pasien itu memang mengalami problem nyeri, masih ada bengkak ya, masih terbatas secara fungsionalnya. Jadi di fase-fase awal kita berikan itu adalah latihan quadricep setting exercise, di mana kita memang melakukan latihan isometrik ya, isometrik latihan bagaimana kita berikan untuk penguatan otot-otot quadricep ya. Kita lakukan juga latihan hamstring setting exercise ya. Terus kita berikan juga latihan hip strengthening ya. Jadi bagaimana komponen otot-otot paha kita, otot-otot hip ya, itu juga harus kita kuatkan. Jadi ada glute strengthening, penguatan otot-otot sekitar, kalau kita bilang sekitar bongkong atau pantat kita ya, itu kita latih juga. Dan yang memang kita latihkan adalah calf rise strengthening exercise, atau bagaimana penguatan ankle dan berefek pada otot-otot betis atau otot-otot gastro ya. Oke, di next. Ya. Nah, untuk program rehabilitasi non operatif ya, kita itu bagaimana memulai kita mendiagnosa bahwa dia tanpa operasi, itu kita sampai akhir kita nyatakan kita screening akhir itu kita kasih program itu 12 minggu ya. Jadi atau kurang lebih itu adalah 3 bulan ya. Ya, jadi dari pertama kali dia cedera sampai program rehabilitasi, standar kita memberikan itu adalah 3 bulan ya. Bagaimana nanti untuk program penguatan otot selanjutnya kita berikan dia latihan di gym ya, kalau sudah selesai melakukan tindakan di fase awal. Jadi kita mulai berikan dia bertahap strengthening-nya. Jadi ada latihan squat kita berikan, kita udah menggunakan alat gym ya, seperti alat leg press ya, alat leg curl ya, leg curl itu untuk penguatan otot hamstring ya. Bagaimana kita latih lagi dia dari static bike ya, untuk bagaimana pergerakan sendi lututnya yang bagus, sekaligus untuk melatih kardiorespirasinya. Nah, bagaimana kita melatih dia untuk kembali ke fungsional berlompat ya, bagaimana dia untuk bisa balance, menjaga keseimbangannya, bagaimana dia juga untuk latihan kekuatan core-nya juga, sehingga nanti di usia pasien non-operatif sudah mencapai 3 bulan, nanti kita bersama ortopedik dan fisioterapi itu akan mengevaluasi bagaimana keadaan pasien tersebut, apakah sudah lulus atau tidak, atau layak atau tidak dia kembali ke olahraganya atau ke cabang olahraganya masing-masing ya. Oke, next. Ya. Oke, nah ini dia
program rehabilitasi postoperatif ya, atau tindakan operasi itu yang seperti dijelaskan itu dia ada dua ya teman-teman ya, secara operasi. Itu ada tindakan yang namanya menisektomi ya, ada menisektomi. Nah, menisektomi itu tindakan yang dimana seorang ortopedi itu akan melakukan zone ya, atau di area yang tidak teraliri pembuluh darah atau yang namanya tidak ada yang vaskularisasinya tidak ada ya. Jadi memang kalau lokasi meniskus yang tidak dialiri pembuluh darah, walaupun nanti dia dijahit atau dibenerin, dia tidak akan bisa yang namanya untuk healing atau pertumbuhan jaringannya kembali. Memang tidak ada nutrisi, tidak ada lagi darah yang memberikan suplai makanan di sana. Jadi dia benar-benar di area white zone atau di area meniskus yang mengalami kerusakan di bagian sana itu memang dibuang. Jadi memang harus dibuang karena tidak ada bisa diperbarui seperti itu. Ya, next lagi untuk lama rehabilitasinya itu 12 minggu atau 3 bulan. Ya, nah kondisi umum pasien post operasi ya, pasti dia nyeri di bagian luka operasinya ya, karena memang ada tindakan pembedahan ya. Terus dia pasti ada bengkak di area lutut atau di area yang bekas operasinya. Pasti dia mengalami kelemahan otot kaki ya. Pasti kondisi umumnya dia kesulitan menggerakkan sendi lutut ya, pasti karena dia bengkak ya. Terus pasti dia ada gangguan keseimbangan ya. Itu biasanya kondisi-kondisi yang kita temukan di kerjaan kita kalau pasien-pasien post operasi ya. Oke, di next. Oke, bisa di next. Oke, program rehabilitasi post operasi tindakan menisektomi ya. Nah, ini untuk menisektomi ya. Sama, untuk programnya itu pasti kita untuk pengurangan nyeri ya, pasti kita melakukan kompres dingin lagi. Pasti kita kalau di fisioterapi pasti kita memberikan modalitas TENS ya, electrical untuk metode pengurangan nyerinya. Terus untuk pengurangan bengkaknya metodenya masih sama ya. Kita pasangin dia bandage ya, tetap kita berikan dia latihan ankle pumping untuk bagaimana dia bisa sirkulasi darahnya dari kakinya dia itu lancar ya. Tetap juga kita berikan dia latihan penguatan otot-otot paha ya, agar darah di sekitar yang bengkak itu bisa teraliri dengan baik melalui pembuluh darah limfatik ya. Dan kita juga bisa gunakan modalitas di suatu metode yaitu pemasangan taping ya. Oke, di next lagi. Oke, untuk rehabilitasi post-op menisektomi ya. Jadi kita itu pasti program peningkatan lingkup gerak sendi ya. Pasti kita lakukan lagi latihan yang namanya gerakan menekuk lurus kaki atau kita heel slide ya. Kita lakukan di bed ya. Kita suruh pasien di awal-awal itu menekuk kaki ya, agar dia tidak kebanyakan diam gitu loh. Jadi kalau dia kebanyakan diam di fase-fase setelah operasi, itu akan menyebabkan kekakuan yang berkelanjutan atau stiff atau kita bilang itu akan berefek lagi dengan progres pasien itu ke depan. Jadi kita harus bukan paksa ya, jadi kita harus progresin itu pasien agar dia aktif untuk menggerakkan sendi lututnya gitu ya. Nah, untuk penguatan ototnya setelah operasi itu kita lakukan kembali lagi sama latihannya, quadricep setting exercise, hamstring setting exercise, sama juga dari penguatan otot-otot pantatnya, di glute strengthening ya, hipnya, otot sekitar kita lihat kakinya, dari calf rise strengthening bagaimana penguatan otot-otot pahanya, kakinya atau otot betisnya ya, kita lihat. Oke. Di next lagi. Nah, program Get Training ya. Jadi program Get Training itu pasien setelah operasi itu pasti dokter ortopedi pasti besoknya itu dia harus
misalnya pasien yang operasi hari ini, besoknya itu pasti dokter ortopedi itu mereferal langsung pasien itu fisioterapi di hari pertama setelah operasi, ya. Jadi memang sistem kerja kita dengan ortopedi itu memang harus selaras ya, bagaimana program yang diberikan hasil operasi dari dokter ortopedi kita terima, kita lakukan, kita laksanakan agar tujuan dari progres rehabilitasi itu berjalan dengan baik ya. Khusus untuk post mastectomy, pasien itu dia dapat berjalan langsung ya. Kalau setelah operasi dia dapat berdiri langsung, berjalan langsung ya. Artinya dia bisa menapak full weight bearing ya, atau dia tanpa bantuan tongkat asalkan balance-nya dia bagus. Oke, di next lagi. Oke, untuk program penguatannya ini sama ya, dia kurang lebih dia 12 minggu ya. Kita berikan dia gym session juga, untuk latihan penguatannya masih sama ya. Kita berikan dia latihan secara umum. Dan untuk rehabilitasi post operasi mastectomy ini kita berikan dia rehabilitasi selama 12 minggu atau selama 3 bulan. Nanti di sana kita akan evaluasi, kita akan periksa kembali, dan kalau memang dinyatakan layak dengan hasil tes yang kita berikan, dia kembali ke olahraga. Seperti itu. Oke, di next lagi. Program rehabilitasi meniscus repair. Nah, ada jenis tindakan, jadi yang saya jelaskan ada 2 ya, ada mastectomy dan repair. Nah, kalau di repair, meniscus repair, itu tindakan ortopedi biasanya melakukan penjahitan. Jadi meniscus yang sobek itu dijahit ya teman-teman ya. Karena alasan itu adalah titik letak kerusakannya itu berada di area red zone, di area meniskus bagian kita bilang area paling pinggir ya, karena memang di sana kaya akan vaskularisasi atau kaya dengan pembuluh darah. Jadi di sana ada nutrisi. Jadi tindakan ortopedi itu men-repair ya, karena dia akan bisa dijahit dan akan kembali adalah menjadi pertumbuhan jaringan yang baru ya, karena bisa dia, karena pembuluh darah ada banyak di sana. Oke, next lagi. Oke, nah rehabilitasinya itu pas meniscus repair kondisinya masih sama ya, pasien-pasien itu pasti dia ada nyeri ya di bagian luka operasinya, bengkak di lututnya, otot kakinya pasti dia lemah ya, sulit menggerakkan sendi lutut, gangguan balance ya, keseimbangan, dan pola jalannya pasti juga belum bagus ya. Oke, next. Oke, di next. Nah, untuk meniscus repair ya, jadi memang untuk kita berikan pasti masih sama programnya, pengurangan nyeri ya, dengan tindakan icing tadi, dengan penggunaan modalitas ya, bisa kita lakukan berikan electrical ya. Untuk program pengurangan bengkaknya, metodenya masih sama ya, memang itu metode yang memang dasarnya ya, penggunaan bandage ya, untuk bagaimana penguatan latihan dari ankle pumping, dari penguatan otot paha, itu memang dasar untuk pengurangan bengkak di area lutut ya teman-teman ya. Oke, di next. Oke, nah untuk terkhusus meniscus repair, kita itu lebih namanya lebih safety ya, lebih protect, ada yang kita jaga. Nah, yang kita jaga itu adalah hasil jahitan yang dilakukan oleh dokter ortopedi kita ya. Hasil jahitannya itu yang kita jaga. Karena yang membedakan di sini adalah kalau pasien-pasien yang meniscus repair itu kita tidak boleh memberikan dia jalan itu full weight bearing ya, atau full dia menginjak berpijak di lantai, kita tidak boleh. Jadi kita berikan dia nanti alat bantu ya, crutch atau tongkat. Jadi dia akan lebih dominan di sisi kakinya yang sehat, akan menapak atau memberikan beban. Jadi untuk meniscus repair itu tidak boleh seperti mastectomy atau non-operatif tadi yang langsung berjalan napak full. Jadi itu aja bedanya untuk rehabilitasi meniscus repair itu ya. Kalau dari program penggerakan sendinya masih sama, program penguatan ototnya juga masih programnya sama ya. Cuma kita melakukan program mendelay dia untuk berjalan, menapak berjalan itu kurang lebih 6 minggu. Ya, jadi di bawah 6 minggu kita tidak mengizinkan pasien itu dia berjalan tanpa tongkat ataupun dia berjalan secara full menggunakan
kedua kakinya atau sama force. Kita tidak mengizinkan karena takutnya nanti kerobekan di meniskus yang dijahit itu bahkan makin parah atau proses penyembuhannya terganggu. Oke, di next. Nah, ini dia gait training yang seperti saya jelaskan tadi, kita sangat menghindari yang namanya memberikan yang namanya membedakan itu adalah gerakan dari di saat berjalannya. Jadi kita tidak di bawah 6 minggu kita tidak menginginkan pasien itu mandiri beraktivitas tanpa menggunakan tongkat, ya. Oke, next lagi. Nah, untuk meniscus repair teman-teman, kita sama programnya pasti kita ada di gym session. Kita latih dia di gym untuk penguatan fungsional progresif secara progresnya. Tapi untuk rehabilitasinya ini lebih lama, ya, lebih lama dibandingkan non operatif dan menisektomi tadi. Kita memberikan waktu sampai mengevaluasi dan mengecek kembali dan mentes dia kembali berolahraga itu 24 minggu, ya, atau kurang lebih. Rehabilitasinya itu adalah kurang lebih kalau kita bilang itu secara bulan itu 6 bulan, ya. Karena memang kita tidak hanya terfokus dengan yang namanya penguatan ototnya, tapi kita bagaimana menjaga atau bagaimana kita memberikan suatu penjagaan terhadap hasil jahitan atau healing proses penyembuhan di lokasi meniskus yang rusak seperti itu. Oke, next. Oke, ya. Terima kasih.